nikmat, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini ya untuk melaksanakan aktivitas atau menghadiri undangan dari kami sebagai kepala MTS Jambi. Puji, salam dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, kepada keluarga, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mohon maaf, cuma bisa mudahnya saja, terutama mohon dimaafkan dari segi tempat yang begini sumpah sempit. Biasanya memang dibuka ya 2 lokal, tapi menurut saya tanggung. Iya, pejabat nangela ya. Karena semuanya kalau hadir 48. Seluruhnya 48 Ibu ya. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada seluruh wali murid siswa kelas 7 yang sudah saya sahkan pada hari Kamis kalau tidak salah ya. Hari Kamis saya sahkan bahwa putra putri itu sudah sah menjadi siswa-siswi MTS Jambi. Diterima semua Bapak Ibu ya. Dan masih ada kesempatan untuk masuk. Swasta tidak ditutup Bapak Ibu ya. Apabila tetangga, saudara ibu bapak yang mau masuk masih terbuka. Jadi swasta yang ditutup. Kalau ditutup nanti sombongan. Ya. Selamat bergabung Bapak Ibu semuanya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, masih menaruh kepercayaan bahwa itu memasukkan di SDM. Terima kasih. Dan nanti untuk tahun ke depan mungkin insya Allah ya, tahun depan tahun 2003-2004 di sini akan ada MI, insya Allah. Kalau memang Allah mentakdirkan dan menjadikan bahwa di sini ada MI, madrasah bermadiyah. Nanti putra-putri ibu di sini aja dititipnya, ya. Insya Allah nanti yang ngajarnya Pak Usman, guru-guru yang lain. Nah di sini Bapak Ibu sengaja kami kumpulkan untuk nanti pemaparan anggaran. Jadi Bapak Ibu perlu tahu. Dan kalau misalnya terlalu besar, ya mungkin bisa ditawar, tapi tawarnya lebih gede. Ya, sesuai mungkin tahu lah Ibu suka beli batik, suka beli jasko atau koko ya. Kalau olahraga satu setel mungkin tahu, gitu ya. Dan ini setelah nanti putra putri Ibu sudah punya atau menggunakan nanti setiap hari Senin, Selasa putih biru, ya. Harus putih biru Bapak Ibu ya. Hari Senin, Selasa. Sepatunya hitam, sarung kakinya putih. Mohon diperhatikan sama orang tuanya. Jadi jangan belah ketol. Saya dengan Bu ditegur sama masyarakat, Pak, emang MTS Jambi standarnya belah beton gitu? Gitu. Kata saya enggak sih. Mungkin anaknya malas sekali pakai seragam, atau seragamnya kecilan, atau seragamnya kakinya sobek misalnya. Ya, saya mau bilang aja Bu, pada anaknya yang malas pakai seragam, gitu. Nah, Senin, Selasa putih biru, Rabu, Kamis itu batik. 2 hari Rabu, Kamis batik, Jumat jasko, jas dan koko. Jadi pakai 2, pakai jas di koko. Jasko itu jas kayak koko, yang diadakan nanti di sini. Hari Sabtu adalah pramuka. Jadi ibu yang harus beli baju putih biru pramuka itu beli di luar. Kalau jasko, batik,
sama pakaian olahraga di sini di sekolah. Kalau ibu beli sendiri batiknya nggak sama, ya. Beli kaos olahraga ibu beli sendiri nanti nggak sama. Atau jas hujan, ya. Nanti setelah punya, mohon titip saya kepada bapak ibu sekalian, mohon dijaga seragamnya. Misalnya kaos olahraga bapak ibu jangan ngajak konser ke sawah pakai kaos olahraga MTS. Saya tahu betul Bu ya, kalau di sininya kotor atau udah nggak bisa dicuci, kotor di sininya ketahuan Bu. Lantas konser ke sawah, sebab nggak kebor. Ya, tadi kotor. Itu saya sering nggak kebor Bu. Jadi ketahuan kalau yang kotor ini, sabua dimain saya ke kebor. Tuh. Dijaga. Kenapa? Ketika nanti putra putri ibu masuk ke sekolah lanjutan tingkat atas, itu harus menggunakan kaos dari MTS dulu. Batiknya juga dari MTS dulu. Ya, baju putihnya juga di MTS juga. Nanti kan ada namanya. Putra putri ibu dikasih nama. Ibu nggak usah perlu bikin nama sendiri. Sudah di sini ya disiapkan. Nanti misalnya nama itu namanya misalnya Ardila, Yasuti, Astagiyah dan sebagainya. Itu sudah disiapkan sih. Ya, mohon dijaga seragamnya. Ya, ketika nanti ke SMA, SMK itu harus pakai seragam. Kalau udah kotor banget kan malu, gitu ya. Mohon dijaga. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kita saling kerjasama mendidik anak atau putra putri kita. Bapak Ibu di rumah mendidik anaknya. Kami seluruhnya Dewan Guru MTS, insya Allah kami akan sekuat tenaga berusaha untuk mendidik putra putri ibu. Mungkin nanti ada maksudnya ada jam sore ya, karena masuknya jam 1. Masuk jam 1 tepat, jam 1 itu nggak langsung masuk Bu. Mungkin ada rencana tadarus dulu. Nanti baca surat apa? Misalnya Takasur atau Al-Ikhlas atau Falaq ya. Jangan baca surat cinta nanti. Bahaya nanti. Ya saya tidak mengizinkan. Mau masuk baca surat dulu semuanya sama. Kelas 71 surat Alaq bisa sama semuanya sampai kelas 9. Itu. Supaya nanti anak ibu ya sedikit-sedikit hafal surat. Jadi jangan kaget ibu, jangan gak percaya bahwa sekarang kelas 9 aja, kelas 3 masih ada yang belum bisa baca Arab. Masih ada. Makanya bingung. Apalagi hafal surat. Itu masih bingung. Ya, itu. Nah, makanya mari kita bersama bareng-bareng jaga anak kita ya, karena sejak zaman sekarang itu kan ya main HP ya Bu ya. Ini semalam juga kita kuat kalau main HP. Iya kan? Cobalah sedikit agak direnggangkan, dikurangi, atau bagaimana alasan ibu. Karena jangan main HP aja, nanti matanya merah, ntar bengkak, nggak bisa lihat loh. Dilarang aja Bu. Inju saya dilarang aja. Jangan main HP neng, nanti nggak melihat. Ntar kalau jalan neng mantok loh. Sama nih pasien jadi. Bener mbak. Iya. Ya. Yang ada itu marilah kita bersama jaga anak kita demi kebaikan kita bersama. Kemudian ya ini mohon maaf nanti mungkin putra putri ibu kalau rambutnya panjang. Ya saya kan sudah perintah kemarin deh, mohon ya yang rambutnya panjang itu supaya ganteng. Ya kan rapi ganteng ya. Kayak saya ganteng. Iya kalau rapi ganteng. Ya, bajunya dimasukin nanti. Ya. Nah, kalau misalnya diperintah enggak juga dicukur, mungkin di sini ya cukurnya. Tapi insya Allah enggak akan dirusak lah. Kalau dulu kan zaman dulu botak sebelah. Sekarang mah enggak lah, karena enggak boleh. Paling dicukur kita pendekin. Kalau enggak bagus, teruskan nanti dipangkas. Itu aja. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, mohon dimaaf sekali lagi kekurangan dan kelebihan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Tata Usaha Perangkat
para penerima info baru kepada Bapak Ahmad Rohani. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Gajah Semarang selaku Kepala Madrasah atau Ahmad MTS Jambi. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Wak Ahmad Urigo dan Saprat Bapak Haji Agus Salam PDI dan Bapak Sanusi SAG yang tadi sudah mondar mandir saja. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang saya banggakan Bapak Komite ya, Bapak Usman Jenudin yang mendampingi Bapak Ibu ya. Komite ini mendampingi Bapak Ibu kalau ada apa-apa nanti hubungi Bapak Usman Jenudin gitu ya. Komite itu fungsinya perpaduan siswa dan wali murid. Makanya hari ini nanti terkait masalah anggaran ada di pundaknya Bapak Usman Jenudin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu wali murid kelas 7 tahun pelajaran 2022-2023 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat. Pertama, yang paling utama, yuk kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita bisa berkumpul di tempat pendidikan ini yaitu MTS Jambi dalam rangka musyawarah antara pihak sekolah dengan wali murid. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan bersama kepada baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga sahabat dan kita semua semoga mendapat syafaat iman. Pertama, saya selaku ketua penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023 mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu menitipkan anaknya di MTS Jambi. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu, MTS Jambi ini akreditasinya sama dengan negeri, yaitu akreditasinya A. Bapak itu jangan kaget ya, ketika melihat di internet MTS Jambi itu standar dengan MTS negeri. Apa buktinya nanti ketika anak Bapak Ibu mendaftarkan ke sekolah contohnya yang satu jalur, itu poinnya dapat 3 siswa, juara 1, juara 3, itu bisa diterima di negeri. Ketika akreditasinya B itu hanya 1. Kita baru cuma 2 tahun lagi ya. Berarti mudah-mudahan anak ibu masih akreditasi A ketika akan melanjutkan ke sekolah. Untuk selanjutnya, saya sebagai kepala tata usaha MTS Jambi, alhamdulillah berarti udah hampir 15 tahun belum ada yang menggantikan. Di orang Jambi mah saya hafal anak sabaraha gitu, anu sekolah di dia. Karena saya sering melihat data online Bapak dan Ibu. Ada yang orang tuanya rajin dari duk capil, ada yang seumur-umur tidak pernah berubah kartu keluarga. Saya hafal ya, apalagi alumni yang 15 tahun ke depan. Pertama, alhamdulillah Bapak Kepala Madrasah saya laporkan pas semalam ya jam 3 lewat 15 menit perkiraan MTS Jambi sudah tertarik katanya semua dari SD atau MI. Sekarang perlu diketahui kami dari MTS atau SMP negeri atau swasta tidak akan bisa menarik data Bapak Ibu dari SD kalau operator sekolahnya tidak meluluskan.
Berarti ini jam B3, jam B2, jam B1, Putruk, EI, Kabos. Alhamdulillah berarti operatornya sudah bekerja sama. Perlu diketahui, data yang kami tarik berarti pada waktu anak ibu daftar ke SD. Kalau ada perubahan data, nanti pada waktu pemberkasan MTS. Ingat-ingat Bu, ini pengalaman. Seperti namanya ibunya Susilawati. Pada waktu daftar di SD hanya ditulis Wati. Eta karena penyakit kotor. Tidak akan bisa dibuka Nisan Bu, Nisan nih. Nisan ibu bisa dilihat di rapor nomor induk siswa nasional. Kemarin banyak orang Jambi daftar ke SMK Negeri 8 masih menggunakan NIS. NIS itu nomor induk siswa, tidak nasional, tapi hanya digunakan oleh MTS. Perhatikan Bapak Ibu, mungkin anak ibu bukan di MTS saja, ada yang ke perguruan tinggi, ada yang masih di PAUD, ada yang masih di SD. Ya, ini perlu diketahui. NISN ini diterbitkan oleh Kemendikbud, ya, ibu bisa dibuka di websitenya http://nisn.kemendikbud.go.id. Di mana? Di handphone masing-masing. Gunakan media sosial ini untuk sarana, ya, bukan kita nonton video saja, karena saya tidak munafik ya, dari anak kecil sampai kakek-kakek semuanya pegang handphone, nenek-nenek bikin TikTok. Kenapa? Yaitu namanya pengaruh digital sudah merajalela. Bagaimana kita membuat media ini keberlanjutan? Karena saya sebagai kepala TU juga sebagai guru komputer nanti yang akan menyiapkan anak ibu di kelas 8. Kalau tidak percaya tanyakan anaknya yang kelas 5 kemarin. Anak ibu di kelas 5 mungkin ada nih yang naik ke kelas 5. Ya, mungkin semuanya mungkin ada anak atau cucunya yang naik ke kelas 5, itu akan ujian. Namanya Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau disebut ANBK. Bedanya dulu UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Kalau ujian nasional berbasis komputer yang dinilai siswa lulus atau tidak ke perguruan tinggi atau ke sekolah negeri. Tapi kalau ANBK ini yang dinilai itu adalah satuan pendidikan dari mulai staf TU, guru dan kepala madrasah. Bapak Ibu yang perlu diingat, kartu keluarga yang belum berbarcode, ya, kartu keluarga yang belum update selama 9 tahun. Itu hati-hati ketika bantuannya itu hilang mendadak. Kenapa 3 tahun? Apa 9 tahun? Karena 3 tahun 3 tahun. Anak masuk SMP, lulus SMA. Berarti dia harus sudah diluluskan di kartu keluarga tersebut. Hati-hati nih. Bapak dan ibu, anaknya kan lulus ke SD. Berarti di kartu keluarga itu harus sudah sama SD. Pekerjaan juga hati-hati bapak-bapak. Ketika bapak-bapak rata-rata wira swasta, hebat wira swasta. Berarti orang yang bisa membuka perusahaan. Ya, lebih baik kita pedagang mobil kayak bapak yang kerja. Pedagang mobil beda dengan pedagang sayur. Tapi kalau wira swasta, tapi yang saya lihat banyak wira swasta, lebih baik buruh ya, buruh. Ini mencakup dana terkait masalah BLT dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang sudah menyerahkan ijazahnya ke sekolah, tolong dibaca kembali sesuai tidak dengan akte lahir. Ini saya sudah hampir tiap tahun menemukan data yang tidak akurat. Itu nanti kembali kepada waktu kita tarik dari SD Buya. Ini contoh Bapak Subandi, Bang cepat lah namanya.
Di aktenya itu dia terbitnya baru Muhammad Hikmatun Nasrullah. Pas dilihat di ijazahnya hanya Muhammad Hikmatun, Nasrullahnya hilang. Tetapi setelah saya lacak ke tingkat nasional, memang ada Nasrullah. Nah ini tidak bisa dirubah Bapak Ibu. Kalau ada masalah segera hubungi sekolah dari sekarang. Bapak Ibu, 10 tahun ke depan kita tidak tahu Tangerang ini kalau menjadi provinsi, mungkin anak ibu menjadi pegawai. Contoh saya Bu orang Tapot. Di tempat tanggal lain semua satu kelas itu Tangerang. Mungkin bapak-bapak semuanya Tangerang dikatakan. Kalau saya bukan, 3 raksa. Ya. Waktu saya pemberkasan menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Tangerang, ribut Bu. Sampai saya mau dipenjarakan karena memalsukan data. Ini gara-gara apa? Gara-gara zaman dulu kita orang tua tidak terlibat dalam dunia pendidikan. Akte lahir Bu ya, ini udah bukan sering Bu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, rapor SD itu tidak boleh hilang. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemarin ada yang kesini ngelegalisir kalau nggak salah orang dari berapa ya? 9 yang mau mendaftarkan diri menjadi polisi. Itu nanti berpengaruh. Tolong diarsipkan baik-baik. Maaf nih ya Bu ya, apalagi yang pernah rumah tangganya cerai, mohon nih, lebar saya ikut campur. Tapi pasti ada untuk saya. Kadang-kadang begini, di atasnya Bapak tiri, maaf nih ya, di bawahnya itu harusnya Bapak kandung di kartu keluarga itu. Ya, yang saya aneh, sama Bapak kamu ini, kok yang di bawah itu Bapak tiri. Di dalam EMIS ya, evaluasi itu yang Education Management System itu terbaca kalau nanti Bapak tiri namanya wali datanya. Ini maaf nih bukan mengikuti campuri ya. Terkait masalah data ini Bapak Ibu, yang punya buku nikah itu di kartu keluarganya terdaftar biasanya. Tanggal nikahnya ada. Kalau sudah berbareng, ini kartu keluarga hati-hati. Semua akan dideteksi melalui nik ibu masing-masing. Ini yang Tanjung pernah, ya, dekat rumah Bapak Sani kalau nggak salah itu. Waktu SD namanya ini ibunya, pas nikah dihitung-hitung ngerinya. Zaman kalau nggak dihitung-hitung Pak, dirubah. Ada 2 namanya, saya bingung nih. Tinggal ibu milih yang mana. Jadi anak yang pertama ibunya ini, anak kedua ibunya ini namanya. Padahal ibunya 1. Ya, itu walaupun sepele tapi berpengaruh pada kemajuan Bapak Ibu. Kartu keluarga yang belum mengumpulkan segera Bapak Ibu, karena harus dimasukkan nik ibu, nik bapak, nik anaknya. Itu pekerjaan saya ya di malam hari. Mungkin nanti di dalam rapat ini ada yang namanya administrasi. Berarti selama 3 tahun harusnya mah 500.000 pakai itu. Karena ya administrasi itu berubah-ubah. Ya mudah-mudahan. Nah alhamdulillah kalau kelas 8, kelas 9 sudah paham. Ketika bapak mana boga anak deui tah, bukan anak deui. Itu kartu keluarga ini berarti dikirim lagi ke MTS. Jangan diem aja itu. Anak tambahan waktu kelas ketik ayeuna geus 9 bulan ya. Lahir. Nah, nanti ketika lulus kan anaknya sudah 2 tahun. Tapi harus sudah. Karena itu berpengaruh kepada terakhir dari saya, yang memiliki kartu Indonesia Pintar, kartu kelompok keluarga sejahtera atau KKS, atau PKH perlindungan keluarga harapan, itu jangan tidak dikumpulkan. Kalau nggak ke saya, ke Pak Jenal, ke kaset Pak. Jalan mana kaset ya?
diulah saya ke lamun dibikin ke Pak Usman mah sampai kiamat semua layak. Usmannya kadang-kadang Pak geus nak salah. Ya, jangan salah ngasih. Cuman mungkin udah tahun 2 tahun ke sini memang saya jarang MTS. Bahkan sudah digosipkan saya sudah tidak di MTS lagi. Ya, mudah-mudahan doakan saya selalu sehat karena pekerjaan Bapak Ibu, anaknya tinggal sedikit lagi kita bisa selesaikan. Asal kartu keluarganya tidak bermasalah. Terakhir, saya sebagai kepala DU, Bapak Ibu, kalau nanti bayaran infak ya, tolong nanti kalau bisa diteliti ketika dikasih sama anak, walaupun 20.000, yang mana kartunya? Ini banyak yang terjadi kemana merek bayaran lunas. Pas nyebut ijazah, dan sarai depan jasa bulan-bulan ada. Aku anaknya pakai jajan Pak. Ya itu sebesar 20.000. Ya itu berarti awal yang disebut korupsi. Ya, berarti kita harus kerjasama karena sekarang media sosial, WhatsApp dan lain sebagainya bisa untuk mengawasi anak kita. Itu saja saya atas nama Ketua Penerimaan Siswa Baru dan selaku Kepala DU mohon maaf. Saya tutup. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Komite yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Benudi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Madrasah SJP Bapak Gajun Asmara SPD, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Madrasah Bapak Uji, Bapak Reni, dan seluruh Dewan Guru SJP, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 7, ya, kami ucapkan selamat datang di gedung SJP yang bisa kita lihat luar biasa Bu ya, luar biasa. Kita bisa lihat keindahannya. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak ibu bapak di sini bisa belajar dengan nyaman, bisa belajar dengan tenang, dan tentunya harus ada dorongan dan dukungan dari bapak ibu orang tua sekalian. Ya, betul Bapak Ahmad dari bicara bahwa harus ada kerjasama antara orang tua siswa dengan guru atau pihak sekolah. Karena Bapak kami di sini adalah orang tua kedua dari anak-anak Bapak Ibu sekalian. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Bapak alam baginda Nabi besar Muhammad